Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, bersyukur dapat berjumpa lagi bersama Bapak, Ibu, Saudara-saudari pada saat ini untuk bersaat teduh bersama. Saat ini, saya akan membacakan sebuah ayat yang terdapat dalam Yeremia 17, ayatnya yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Pada saat ini, mari siapkan hatimu, mari kita sembah Tuhan, mari kita sadari betul betapa kita membutuhkan Tuhan. Mari kita sadari betul bahwa kita tidak dapat berjalan sendiri, dan kami selalu perlu Engkau Tuhan dalam setiap hidup kami. Tuhan, tolong pegang terus tangan kami Tuhan, sebab kami perlu Engkau Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sekali lagi mari katakan, ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku
Selamat berkatilah, sebab kami perlu Kau Tuhan. We need You Jesus, we need You Lord. Setiap jam kami butuh Kau, setiap jam kami butuh Kau Tuhanku. Kami perlu Kau Allahku dalam hidupku, sebab kami mau terus andalkan Tuhan, sebab kami mau terus menjadi anak-Mu Tuhan. Betapa kami perlu Engkau Tuhan, sebab kami tak bisa tanpa-Mu Tuhan. Ku perlu kuasa-Mu, ku perlu urapan-Mu. Setiap keputusan yang ku ambil, setiap langkah hidupku Tuhan, biar Kau pimpinku, biar Kau bimbingku. Sebab kami perlu Kau Tuhan, sebab kami butuh Kau Tuhan. Kami tak bisa tanpa-Mu Tuhan, kami mau selalu dekat-Mu Tuhan. Oh, how we need You Lord, how we need You Lord. Sebab Kau Allahku yang baik, tak pernah Kau tinggalkanku Tuhan. Ku selalu mau dekat dengan-Mu Tuhan. Ku butuh Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala pujian, segala syukur hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Berkati dan mengurapi kami sehingga kami bisa mengerti tentang kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan. Saya percaya di hari ini kita mengalami sukacita yang berasal daripada Tuhan, berkat yang sungguh luar biasa. Amin Bapak Ibu. Dan Bible Journey kita saat ini terdapat di Kitab Ezra pasal yang ke-7 sampai pasal yang ke-10 Bapak Ibu. Dan saya percaya kita bisa mengikuti Bible Journey sampai selesai, sampai Desember. Dan Bible Journey kita, rema kita hari ini Bapak Ibu terdapat di Ezra 10 ayat yang ke-11. Ezra 10 ayat ke-11 berkata, "Tetapi sekarang mengakulah di hadapan Tuhan Allah nenek moyangmu, dan lakukanlah apa yang berkenan kepadanya, dan pisahkanlah dirimu dari penduduk negeri dan perempuan-perempuan asing itu." Baik Bapak Ibu, ini mengisahkan di mana bangsa Israel yang kembali daripada pembuangan Bapak Ibu. Tetapi bukannya mereka harus bersyukur kepada Tuhan, menaikkan pujian di hadapan Tuhan, menaikkan korban bakaran di hadapan Tuhan. Tetapi mereka kawin campur dengan bangsa lain, bangsa yang menyembah berhala, bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi yang lebih parahnya Bapak Ibu, yang melakukan hal tersebut adalah bukan hanya orang Israel, tetapi juga para imam melakukan hal tersebut. Jadi ketika mereka kembali daripada pembuangan ke Yerusalem Bapak Ibu, bukannya mereka harus mengucap syukur di hadapan Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, tetapi mereka kawin campur dengan bangsa-bangsa lain, sehingga itu menyakiti hati Tuhan. Dan yang lebih parahnya, yang melakukan hal tersebut bukan hanya orang-orang Israel,
bukan hanya jemaah Israel, tetapi juga para imam, yang harusnya para imam memberikan contoh, memberikan teladan ataupun melarang orang-orang Israel untuk melakukan hal tersebut, tetapi mereka juga melakukannya. Sehingga Imam Ezra sangat bersedih hati sampai dia harus bersafaat meminta belas kasihan Tuhan. Imam Ezra bersafaat dan meminta belas kasihan. Saudaraku, selalu ada yang namanya belas kasihan. Selalu ada pengampunan yang daripada Tuhan. Tuhan mengampuni setiap orang-orang yang melakukan kesalahan. Setiap dosa Tuhan mengampuni. Tuhan punya belas kasihan buat setiap daripada kita. Tetapi yang kita harus lakukan, yaitu yang pertama, Bapak Ibu, dikatakan di situ Esra 10 ayat yang ke-11, tetapi sekarang mengakulah di hadapan Tuhan. Yang kita lakukan yang pertama adalah mengaku di hadapan Tuhan. Mengaku di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Tidak ada yang tersembunyi. Di lubang semut pun kita sembunyikan sesuatu, Tuhan tahu. Tuhan tahu, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, kita perlu datang sama Tuhan. Kita perlu datang sama Tuhan. Tidak ada manusia yang sempurna, Bapak Ibu. Para imam pun melakukan kesalahan, Bapak Ibu. Tidak ada manusia yang sempurna. Oleh karena itu kita perlu datang sama Tuhan, mengaku di hadapan Tuhan, bertobat di hadapan Tuhan, mengaku setiap kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita perlu mengaku di hadapan Tuhan. Jangan pernah menyembunyikan sesuatu di hadapan Tuhan, karena Tuhan tahu, Bapak Ibu. Dan yang kedua yaitu, dan lakukanlah apa yang berkenan kepadanya. Yang kedua yaitu melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Kita harus melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, Bapak Ibu. Biarlah Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita. Biarlah Roh Kudus yang terus mengajari kita. Dan kita perlu mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, kita perlu dipimpin Roh Kudus dan mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan tubuh kita untuk kemuliaan Bapa di surga. Biarlah melalui kehidupan kita bisa menjadi berkat dimanapun berada. Kita dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan yang terakhir yaitu dikatakan, dan pisahkanlah dirimu dari penduduk negeri dan perempuan asing itu. Yang ketiga kita bisa belajar yaitu memisahkan diri dari sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita perlu pisahkan diri dari sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Mungkin suatu pernyataan yang terus kita ungkapkan yaitu tidak ada manusia yang sempurna. Memang tidak ada manusia yang sempurna, Bapak Ibu, tetapi ingat, bukan sebuah alasan kita untuk terus mengikuti keinginan daging kita. Memang tidak ada manusia yang sempurna, Bapak Ibu, tetapi bukan sebuah alasan untuk kita terus mengikuti keinginan daging kita, Bapak Ibu. Oleh karena itu, berusahalah untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, Bapak Ibu. Saya pun sendiri tidak sempurna, kita semua manusia yang tidak sempurna, tetapi kita terus berjuang untuk terus melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan itu bukan sebuah alasan untuk kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Semoga firman ini memberkati kita semua. Kita terus belajar di hadapan Tuhan. Kita terus diproses di hadapan Tuhan. Kita terus datang sama Tuhan, terus mengaku di hadapan Tuhan setiap hari, setiap saat, setiap detik. Bukan hanya sekali seumur hidup, Bapak Ibu, tetapi setiap hari
setiap detik, setiap saat, dan kita melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan dan memisahkan diri dari sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Mari saya ajak kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian, segala syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Dan kami belajar, mungkin kami manusia yang tidak sempurna, tetapi kami terus belajar Tuhan untuk terus melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, memberkati setiap daripada kami, dan biarlah kami terus hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.